Kemudian bulan Rajab ini bulan mulia karena di dalamnya ada peristiwa yang luar biasa dahsyatnya, yakni peristiwa Isra Mi'raj. 20 lagi buat yang hafal ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah, ini kayak Allah tapi Allah. Hafal? Bu gurunya hafal? Insya Allah. Gak apa-apa bu guru, kalau bu gurunya jangan 20.000, 50.000. Ya nggak apa-apa, ini mumpung Jumat, bukan kalau pengen pamer apa enggak. Jumat berkah, nanti kalau kalian punya saku sama orang tuanya, bu tak sedekah Jumat. Ada yang berani? Sudah sedekah infak tadi Jumatnya? Sudah berapa? Uang saku dari ibunya berapa? 10. Infaknya berapa? 1.000. Itu kalau di kuburan besok sebagai apa namanya cahaya kita klip kayak apa namanya kunang-kunang itu klip. Yang 5.000 lampu dop 5 watt. Lampu itu yang 5 watt. Yang berani, bu, aku dikasih uang 10.000. Bismillah. Pas hari ini hari Jumat berkah tak infakno semuanya. Untuk beli kipas angin bu, wani ora. Iya leman enak gue jajan. Ya, Insya Allah. Jadi ananda semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Maha Suci, Allah yang telah memperjalankan hambanya dari mana ke mana tadi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya peristiwa Isra. Tekan ini malamnya ya. Isra Mi'raj. Tekan ini. Itu namanya Isra. Orang malah Mi'raj. Isra Mi'raj. Karena apa sayang? Isra Mi'raj. Isra itu jalan pada malam hari. Mi'raj adalah naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Paham tuh? Ulangi lagi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Aqsa, ke Muntaha namanya Mi'raj. Alhamdulillah. Jadi kisahnya pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dilanda kesusahan. Istri tercinta beliau yang rela mengabdi untuk beliau, dohir batin harta nyawa diabdikan oleh Siti Khadijah untuk Rasulullah, telah meninggal dunia, telah wafat meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah, masya Allah, beliau adalah perempuan terkaya di Makkah. Hampir sepertiga kekayaan Makkah milik Siti Khadijah. Semua diberikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan semua untuk perjuangan Rasulullah. Siti Khadijah namanya. Kemudian setelah Siti Khadijah
Abdullah. Lah bapaknya jenenge sapa? Abdullah juga. Sama namanya ternyata ya. Siapa nama pamannya? Abdul Muthalib. Mbahnya siapa namanya? Bodoh nih. Coba Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib. Nah ketahuan Abu Thalib pamannya. Dulu Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Ulangi lagi. Abdullah ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib ayahnya, Abu Thalib pamannya. Mosok pamannya Abu Thalib gak apal. Lambae Upin kayak jenenge sapa? Opa sama Atuk. Kakak Upin kakaknya bapaknya Nabi Muhammad. Domblong. Harus hafal ya. Nama orang tuanya Nabi Muhammad, nama pamannya, nama kakeknya, semua harus hafal. Beserta anak-anaknya dan sahabat-sahabatnya. Kita harus hafal. Hafal nama sahabat-sahabat Rasulullah? Tidak. Sahabat-sahabatnya Upin Ipin? Coba siapa saja? Fizi, Pak Nail, Fizi, siapa nih? Isan, Nene, Masya Allah, luar biasa. Ijat, sing ngompolan kayak siapa? Sing ngompolan siapa? Zul, pernah ngompol Zul? Sampai ngompol-ngompolnya yang ngerti. Sahabatnya, kalau sahabatnya Bobo Boy, dah cukup dan sekian dan terima kasih semuanya. Alhamdulillah sahabatnya Rasulullah. Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, dan banyak lainnya. Saya binasa banyak sekali. Anak-anakku rahimahullah. Jadi pada waktu itu Rasulullah dilanda kesedihan. Pamannya yang membela perjuangannya, istrinya kan ada bukan satu dan disebutkan siapa namanya. Istri beliau meninggal dunia hingga perjuangan Nabi Muhammad sendirian kala itu. Halo, boleh makan tapi mingkem. Lah kok iso jare maksudnya cuma ngomong ya. Jadi ketika itu disebut dengan Amul Hazn, tahun kesusahannya Rasulullah. Dalam susahnya Rasulullah pengen mencoba, aku tak pindah dakwah ke Taif, mana tahu di sana masyarakatnya menerimaku dengan ahlan wa sahlan, dengan tola al-badru alaina. Ternyata setelah Rasulullah ke Taif hijrah berdakwah di sana. Halo, bukan tola al-badru alaina ya tilwada, bukan tola al-badru, bukan marhaban ahlan wa sahlan yang diterima oleh Rasulullah, tapi Rasulullah dilempar tai onta, dilempar batu, dilempar semuanya barang-barang yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah bercucuran darah, kakinya berdarah, Rasulullah bercucuran darah. Dan ketika itu malaikat Jibril datang bersama malaikat Jibal, malaikat gunung, tidak terima. Ya Rasulullah, maukah engkau aku suruh malaikat Jibal
tidak Jibril. Mereka menyakitiku, mereka melempariku batu, melempariku tai unta, karena mereka tidak tahu. Fa inna qaumi la ya'lamun. Kaumku belum tahu. Biarlah Jibril, jangan bunuh mereka. Seandainya mereka tidak bisa masuk Islam, mudah-mudahan anak-anak mereka mau memeluk Islam. Seandainya tidak tembus ke anak mereka, mudah-mudahan cucu mereka mau memeluk Islam. Masya Allah. Rasulullah dilempar tai, diludahi, dilempar batu, masih sabar dengan seperti itu dan tidak membalas. Coba kalau anak-anak SDN 10 ono koncone jangankan balang waktu, ketendang wae apa kok? Ya enggak. Apa nantang? Nyenggol. Ya enggak? Iya enggak? Itulah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Arpan. Siapa Arpan? Itu sifatnya Rasulullah. In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Ketika Rasulullah disakiti, beliau tidak mau membalasnya. Bisa anak-anakku sekalian? Bisa menurut Rasulullah? Yang sabar. Ketendang koncone mungkin dia tidak sengaja. Maafkan. Jangan kesenggol dikit langsung nantang gelutan. Boleh makan, nggak boleh rame ya sayang ya. Boleh makan silahkan, tapi nggak boleh rame. Jadi ketika itu perjuangannya ditentang. Kalau ustazah sekarang enak dakwahnya, ya enak, nggak dilempari batu, nggak dilempari tai, dilempari senyuman, dilempari makanan, ya dilempari minuman dalam mulut, maksudnya dilempar-lempar. Oh tak balas lempar. Bentar ya, masya Allah. Jadi Rasulullah berat ketika itu. Akhirnya ketika suatu malam Rasulullah berbaring-baring tiduran di Masjidil Haram. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, la tusabbih hada lailan. Rausah bertasbih, jangan bertasbih malam ini ya Jibril. Jibril kaget, loh ada apa ya Allah? Apakah malam ini mau ada bencana? Mau hari kiamat? Tidak, kata Allah. Kamu saya suruh, saya perintahkan untuk ke surga. Mana suara yang bersuara tadi mana? Yang bersuara siapa? Kita harus latihan saling menghargai. Kamu yang ceramah, ustazah yang mendengarkan, atau ustazah yang ngomong kalian mendengarkan? Oke, gantian ya sayang ya. Nanti ada pertanyaan kalian yang jawab. Oke, hadiahnya buat kalian nanti. Ya, jadi ketika itu Jibril diperintahkan Allah untuk ke surga. Tempatnya buruk berada. Buruk ada 40 juta, banyak buruk, semuanya gemuk-gemuk, seger-seger. Ada satu buruk yang di pojokan sana. Mana buruknya? Gak ada ya. Buruk di pojokan surga. Dia sedih, menangis, kurus, tidak mau makan. Jibril bertanya, buruk. Mbak, enggak kamu kok mbak, cuma perumpamaan. Buruk, kenapa kamu kok sedih sendiri? Kawanmu bahagia, kawanmu makan, kau tak makan. Kawanmu ceria, kau menangis. Ada apa buruk? Jawablah buruk. Ada apa buruk? Ya Jibril, di keningku tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berpuluh-puluh tahun yang lalu tertulis nama Muhammad. Tapi sungguh aku rindu, aku ingin jumpa dengan yang namanya Muhammad. Berpuluh-puluh tahun Jibril, aku gak makan, aku tidak minum karena rinduku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita rindu kepada Rasulullah? Pernahkah kita ingin mendatangi rumah Rasulullah? Pernah. Seorang seekor buruk saja rindunya luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qamarun. Terus yuk. Qamarun sidanan Nabi Qamarun wa jamil sidanan Nabi wa jamil wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa idrahu yabqa idha massat ayadi wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa idrahu yabqa idha massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullahi ya khairal baru ya ka Allah insyaallah. Rasulullah dirindui seekor burung, akhirnya burung dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa turun ke Masjidil Haram untuk menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo Mas, Rasulullah malam itu tidur berbaring di Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril membangunkan Rasulullah, kemudian membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam. Malaikat Jibril belah hatinya. Kira-kira hati dibelah sakit enggak? Tapi tidak untuk Rasulullah. Dibelah hatinya, diambil yang namanya alaqohnya, yang hitam-hitam, sifat-sifat yang bisa apa Rasulullah jelek Rasulullah, tapi Rasulullah punya jiwa jelek. Sifat yang menjadi bagian yang dibisik-bisiki setan diambil, disucikan dengan air Zam-Zam hingga hilang sifat was-wasnya Rasulullah SAW. Disucikan, dikembalikan lagi. Kemudian Rasulullah diajak naik buruk. Buruk itu kecepatannya sejauh pak mata memandang. Kita memandang langit sampai ke bintang, ya buruk akan lompat sampai ke sana sekali lompatan. Tidak masuk akal bagi kita, bagi yang tidak beriman. Jadi buruk membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Madinah, di Yerusalem, Palestina. Kemudian di sana Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Jibril membawa bejana. Milih Rasulullah antara susu sama khamr, atau kalau bahasa ini ciu, minuman keras, ciu. Rasulullah kira-kira milih mana? Susu. Mana susunya? Nah, ini susunya ya. Rasulullah memilih susu. Kenapa Rasulullah tidak memilih khamr? Haram. Waktu itu belum diambil. Rasulullah memilih susu. Rasulullah mengambil gelasnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki susu berarti sampai ono. Masya Allah, alhamdulillah. Rasulullah memilih susu apa? Kata Jibril, kamu benar ya Rasulullah untuk kamu memilih susu. Seandainya kamu memilih khamr, tentu umatmu semuanya akan jadi pemabuk. Rasulullah memilih susu saja, banyak di antara kita, masyarakat kita yang mau mabuk. Ada yang pernah ngicipi walaupun setetes? Ayo, siapa yang pernah angkat tangan? Jujur. Gak apa-apa, jujur ya. Siapa yang pernah ngicipi walaupun setetes? Siapa namanya Mas?
bagus. Bagus. Namanya bukan minumnya haram. Gak boleh ya. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku leguk lagi walau setetes. Setetes. Ya. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Itu ya dia toh, Rang aku ya. Ayo semuanya angkat tangan. Gak apa-apa, kita tobat hari ini. Siapa yang pernah mencicipi miras? Ayo, angkat tangan. Toak, ciu, apalah pokoknya siapa ya? Yuk, nanti kita syahadat bersama, kita tobat yuk. Ayo sayang. Ayo, siapa yang pernah angkat tangan? Insya Allah, ini jadi rahasia yang ada di forum ini. Ya, rahasia ya, nggak boleh dibuka-buka ya. Rahasia ya sayangnya, nggak boleh kita membuka aib orang lain. Yuk, angkat yuk. Siapa yang pernah yuk? Gak apa-apa ya. Siapa? Aku nggak pernah. Yang pernah ya sayang. Gak apa-apa. Tidak ada orang yang nggak punya dosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa segera mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sayang? Ada? Ada ya. Berarti kita niat berhenti sampai di sini, gak usah minum lagi, gak usah ngicip-ngicipin lagi, Mas. Halo. Itu yang akan merusak diri kita. Memangnya enak, Mas? Enak? Hah? Pahit kan? Rokok, miras, hindari itu. Kalau kita kecil-kecil rokok, ya, ujung-ujungnya kita kalau nggak punya uang nyuri, dah hancur kita. Rokok no rokok, no narkoba, no miras. Insya Allah. Ya syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Aku rela Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Islam agamaku. Tidak akan mengulangi lagi. Aku berjanji, bilang aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Janji ya sayangnya. Mudah-mudahan diterima Allah dan kalian akan jadi anak-anak yang solih, solihah, bebas narkoba, bebas rokok, bebas miras. Oke? Insya Allah. Terima kasih atas pengakuannya, kejujurannya. Halo. Bapak, Ibu guru dan ustazah apresiasi yang ngaku, dan tolong gak usah disebarluaskan, dibuka aib mereka, gak usah. Bagus mereka yang ngaku daripada yang diam-diam orang ngaku. Ada Mas yang gak ngaku? Ya. Jadi Rasulullah memilih susu, kemudian meminumnya dan melanjutkan perjalanan hingga di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Sampai di situ malaikat Jibril berhenti, ya Rasulullah, mohon maaf saya tidak diizinkan untuk naik. Rasulullah sendiri ya harus naik sendiri. Ketika bersama Jibril tadi, Rasulullah misalkan oleh Allah, diberikan perumpamaan. Dia nampak di dalam surga itu ada orang yang menanam, tumbuh lagi, nanam lagi, tumbuh terus. Itu perumpamaan siapa? Jibril. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, itu perumpamaan umatmu, anak-anak SDN 10 yang mau menyisakan uang sakunya untuk infak Bu Guru. Aku infak Bu, Jumat berkahnya nih. Aku dikasih uang 10.000 sama mama, yang 8.000 infak, yang 2.000 jajanku. Berani? Biyo, rawan jajan mama. Berani nggak? Besok akan tumbuh terus ya dalam surga. Hello. Kemudian Rasulullah ditampakkan lagi ada orang yang berdiri mengangkat batu yang sangat besar, bukan dibalangkan orang lain tapi dibalangkan awake dhewe. Wah, kesakitan
nangis musnah semuanya, utuh lagi, ambil batu besar lagi, dipukulkan sendiri lagi. Ya, itu bukan orang bunuh diri, itu orang yang tidak mau Kemudian Rasulullah nampak orang yang membawa gunting, kemudian menjulurkan lidahnya, dipotong cekrek lidahnya, nangis menjerit kesakitan. Tumbuh lagi lidahnya, dipotong sendiri lagi, cekrek lidahnya. Aduh, sakit nggak kira-kira? Jangan lidah dipotong, kecokot, kegigit aja sakit. Itu siapa? Jibril. Orang kok seperti itu, lidah kok dipotong sendiri. Ya Muhammad, itu perumpamaan hamba Allah, umatmu yang suka berbohong, yang suka mengadu domba, yang suka suka bohong. Siapa suka bohong angkat tangan. Insya Allah semua baik, salia ya. Kemudian Rasulullah ditampakkan lagi ada orang yang tangannya dipotong sendiri, dipotong, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi. Dia menjerit kesakitan. Siapa itu? Jibril. Itu umatmu Muhammad yang ketika di dunianya suka mengambil milik orang lain. Pernah mengambil punya orang lain? Pernah nunggoni durene tanggone, rambutane tanggone, manggis dukune tangga matoa sing untali matoane tanggone sapa? Wah, itu namanya pencurian yang tidak disadari. Muhammad juga. Walah. Ya udah ya, nggak boleh. Loh, Zah, katanya disuruh izin. Aku loh wes izinnya piye? Minta anak tuane yo. Tunggu dijawab. Oh, ya pernah enggak? Wes izin, mau ngewe gak jawab. Pernah enggak? Ya nggak boleh, itu mencuri. Mau tangannya dipotong? Ya. Jadi Rasulullah setelah di Baitul Ma'mur melanjutkan perjalanannya sendiri menuju kemana tadi? Sidratul Muntaha, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ada percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan Allah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu kata Rasulullah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ya Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Setelah dibilang seperti itu, Allah mengucapkan doa dan salam untuk Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad langsung sombong dan jumawa? Tidak. Nabi Muhammad mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan ya Allah untuk kami semua dan hamba-hambamu yang soleh. Tabok ana soleh. Tuh, 2, 3. Tabok ana soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji. Ora apa? Ngawah-ngawah. Penting tebok, entuk duit. Ya. Tebok anak soleh. Aku anak soleh, Rajin sholat, pinter ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Anak soleh, orang yang baik akan didoakan semua orang yang sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu
hormati, yang kami cintai, maunya ngaji sampai jam berapa? Cukup saja. Jangan. Boleh nambah lagi Ustazah ya? Boleh ya? Boleh ya? Jadi ananda sekalian, seperti yang kita ketahui, hasil yang diperoleh dari Isra Mi'raj adalah sholat. Yang Bu Kepala tadi bilang sholat adalah penentu ibadah kita yang lain, itu betul. Iya, ini orang saya ngomong aku tak menang. Ya, lanjut. Jadi sholat itu penentu ibadah yang lain. Jadi as-sholatu ra'su kulli ibadah. Sholat itu adalah pimpinannya atau kepalanya semua ibadah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kalian sholatnya betul, insya Allah tidak akan jadi anak yang nakal, yang bandel, yang jahat, tidak, yang mungkar, tidak. Sudah betul sholatnya? Nggak tahu lah, kok nggak tahu lah, karena aku nggak sholat. Siapa tidak sholat angkat tangan? Siapa tadi subuh angkat tangan? Jujur. Bocah satu sing subuh mung 5. Siapa semalam Isya angkat tangan? Jujur ya, berbohong ya. Siapa yang maghrib angkat tangan? Oh, banyak kalau maghrib. Siapa yang asar sholat? Jarang juga ini, asik main, nggak pulang-pulang ini. Ya, Masya Allah. Sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bisolat. Suruhlah anakmu untuk sholat. Ketika umur 7 tahun suruh nyolat, suruh sholat. Kalau 10 tahun nggak mau sholat, suruh mukul, kata Rasulullah. Pernah dipukul bapak ibunya karena nggak sholat? Pernah bapak ibunya? Ya, karena apa? Wailul li Adam min abaihim la yu'allimuna auladahumul kitab wa la yu'allimuna auladahumul adab wa la yu'allimuna auladahum farduddin. Celaka bagi orang tua yang tidak mendidik anaknya Al-Quran, yang tidak mendidik anaknya akhlakul karimah, dan tidak mendidik anaknya untuk ilmu agama termasuk sholat. Halo, masih semangat? Masih ya. Jadi setiap orang tua punya kewajiban terhadap anaknya. 1, ngajar ngaji, baca Quran, itu kewajibannya orang tua. Kalau orang tua tidak mampu, nggak apa-apa, titipkan ke TPQ, ke rumah tahfidz, ke pondok-pondok pesantren, meroi bersih. Orang tuanya tahu anakku pulang udah pinter ngaji, alhamdulillah. Siapa yang udah sampai Quran? Siapa yang setiap hari baca Quran? Siapa yang setiap hari pegang HP? Bangun tidur ku pegang HP, mau tidur juga pegang HP, mau belajar pegang HP, gak jadi belajar main HP. Jujur ya, semuanya aku jujur. Iya kan? HP kan? Al-Quran
bapak sudah meninggal. Apa ada ibu? Ibu, ternyata kalian kita lebih beruntung daripada beliau. Yang merasa sayang dengan orang tuanya, dengarkan baik-baik. Ketika hari kiamat datang, idzal syamsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah, gunung-gunung dimusnahkan seperti kapuk bertebaran, seperti kapas bertebaran. Yauma yafirrul mar'u min akhi, semua orang tunggang langgang mencari pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong satupun. Namun siapa tadi yang lempar peci? Mau didengarkan apa sudah ceramahnya? Kalau kalian sayang pada orang tuanya, sayang, ayo bekali diri kita. Ya, besok di hari kiamat itu ada sepasang orang tua, yang lainnya sibuk mencari pertolongan, kepanasan, mandi keringat yang panasnya luar biasa karena matahari cuma sejengkal. Ada sepasang orang tua yang bahagia, tiba-tiba dipakaikan mahkota, akan jubah kemuliaan, kebesaran. Dia nangis bahagia dan bingung, ya Allah, kok tiba-tiba aku pakai mahkota? Kok tiba aku pakai jubah kebesaran, ya Allah? Sedangkan orang lain semuanya menangis mencari pertolongan. Apa penyebabnya, ya Allah? Malaikat berseru, hei Bapak Ibu, itu karena di sepanjang hidup anakmu dia selalu membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, siang malamnya sibuk basah lisannya dengan Al-Quran, hingga sekarang engkau mendapat kemuliaan, yang lain disiksa, engkau bahagia. Ketika itu semua orang tua menangis, menyesal. Tahu gitu, ya Allah, dulu anakku tak suruh ngaji ke TPQ, dulu anakku tak suruh ngaji ke RTQ, dulu anakku tak suruh ngaji ke surau-surau, dulu anakku tak pondokkan, ya Allah. Menyesal, ya Allah. Semua orang tua menyesal karena anaknya tidak belajar agama. Adakah terketuk hati kita? Akankah kita bawa orang tua kita ke surga dengan kemuliaannya, atau ke neraka dengan siksaan yang luar biasa? Mau dibawa kemana orang tuanya? Bapak ibu kita dalam Al-Quran dijelaskan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ayo bayangkan wajah orang tua kita, bapak ibu kita. Kalau kalian nggak punya hati, kalian akan ketawa ceria. Kalian tidak membayangkan bagaimana rasanya kalau orang tua sudah meninggal dunia. Mungkin kita sekarang bahagia ceria, tidak peduli dengan apa yang saya omongkan, karena orang tua kalian masih hidup. Karena orang tua kalian masih hidup, kalian bisa ketawa. Ketika orang tua kalian dipanggil oleh Allah, tahu rasanya kasih sayang orang tua yang hilang dari kita. Ibu kita yang mengandung kita, siang dan malam susah, makan tak sanggup, tidur payah, melahirkan kita dengan luar biasa pengorbanannya. Seandainya orang tua kita, ibu kita sedang melahirkan dan ditanya oleh dokter, ibu mohon maaf, salah satu harus meninggal, salah satu harus selamat, ibu kita pasti memilih, ya dokter, lahirkan anak saya biar saya meninggal dunia, lahirkan anak saya dokter. Tidak ada ibu yang memilih, yang penting nyawa saya dokter, meninggallah anak saya, tidak. Semua ibu akan memilih melahirkan anaknya walaupun nyawanya taruhannya. Kemudian semua ibu akan bahagia ketika kalian lahir, bahagia yang luar biasa. Ketika
tidak tidur untuk menjaga kita. Orang tua kita akan rela mengorbankan, menyampingkan kebutuhannya untuk kebutuhan kita. Apakah pantas jika kita orang tua kita meninggal dunia, kita abaikan beliau? Jadilah anak soleh yang ketika orang tua meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Ayo bu, baca la ilaha illallah. Ayo pak, bisik telinganya baca la ilaha illallah. Baca pak, la ilaha illallah. Semua orang tua merindukan itu dari semua anaknya. Sejahat-jahat orang tua, seburuk-buruk orang tua, pasti ingin di akhir ajalnya anak cucunya yang membisikkannya, anak cucunya yang menuntun mengucapkan la ilaha illallah. Setiap orang tua ingin ketika nyawanya terpucuk kaku raganya, ada anaknya yang bilang, aku yang memandikan orang tuaku, aku yang memandikan ibuku, ibu yang dari kecil memandikanku, ibu yang dari kecil memberikan pakaian untukku. Aku pengen hari ini sekali seumur hidupku, di akhir nyawa ibuku, aku yang memandikannya, aku yang mengkafaninya. Semua orang tua menginginkan hal itu dari putra putrinya. Tidak sampai di situ, semua orang tua ingin ketika raganya dibawa menuju ke liang lahat, anaknya yang memikulnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya yang menguburkannya. Semua orang tua menginginkan hal itu. Dan sampai di akhirat sekalipun, orang tua akan celaka maupun bahagia bisa karena anaknya. Untuk orang tua yang anaknya solih solihat, anaknya di surga tempatnya, anak tidak rela enak sendirian. Ya Allah, aku bisa khatam Quran, aku bisa hafal Quran karena orang tuaku membimbingku, karena orang tuaku mengantarkanku, karena orang tuaku memasukkanku ke pondok pesantren. Terus apa maumu, kata Allah, aku ingin di surga bahagia dengan orang tuaku. Begitu juga sebaliknya, ketika ada anak yang durhaka, anak yang suka bermaksiat, suka minum-minuman, mencuri, dia masuk ke dalam neraka. Orang tuanya di surga, anak akan menyeret orang tua. Ya Allah, aku tidak rela kalau di neraka sendiri. Aku gak ngerti agama, aku gak ngaji, karena orang tuaku tidak pernah menyuruhku bawa orang tuaku ikut ke neraka bersama aku. Na'udzubillah min dzalik. Setidaknya anak-anakku sekalian, jikalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita, setidaknya jangan buat menderita orang tua kita. Kadangkala orang tua kita demi menuruti keinginan kita, mungkin untuk belanja saja dia tidak ada. Kemudian siapa orang tua kita? Orang tua kita ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, ayah ibu kita, guru-guru kita, dan orang tua dari suami atau istri kita kelak. Guru-guru kita, bapak ibu guru kalian, yang mungkin kalian pernah berani kepada beliau, mungkin kalian pernah membangkang kepada perintah beliau. Mungkin ketika ibu gurunya mau minta tolong, kalian sembunyi menghindari minta tolong itu. Beliau bahkan rela menyisihkan, mengesampingkan anaknya untuk merawat kalian. Dan setiap orang guru selalu mendoa yang terbaik untuk santri-santrinya, untuk siswa-siswanya. Guru yang sering kalian caci, kalian rasani, kalian umumkan dengan kawan, kalian jelek-jelekan, beliau rela meninggalkan anak suaminya untuk mendidik kita di sini. Ridho ayah ibu
murka Allah padamu, ridha guru-gurumu, ridha Allah padamu, murka guru-gurumu, murka Allah padamu, Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Mungkin pada pagi hari ini yang orang tuanya masih ada, nanti kalian pulang ada yang masih menyiapkan makanan untuk kalian. Ada yang mungkin nanti malam mengalus kepala kalian. Bayangkan posisi kita di posisi kawan kita yang mungkin bapak ibunya diambil lebih dulu daripada kita. Mudah-mudahan ini wujud syukur kita bersyukur masih punya orang tua. Sampai rumah berjabat tangan saling minta ridho orang tua kalian, minta maaf atas segala kesalahan kalian, dan nanti setelah acara silahkan kalian minta ridho dari guru-guru kalian, guru yang mungkin hatinya sering kalian sakiti, karena insya Allah berkahnya suatu ilmu kalian besok akan sukses ketika kalian bisa menghormati guru-guru kalian. Sepinter apapun kalian, secerdas apapun kalian, tanpa kalian ridho ke guru, tanpa kalian hormat ke guru, tidak akan barokah ilmu kalian. Mungkin kalian bergelar SPD, MA, LS dan lain sebagainya, namun tidak akan barokah kehidupan kalian tanpa ridhonya seorang guru. Silakan nanti merasa menyesalkan gurunya atau boleh semuanya minta maaf ke bapak ibu gurunya, karena walaupun satu huruf yang diajarkan itu adalah orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila dalam menyampaikan ustazah ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi bahan introspeksi bagi ustazah sendiri dan untuk anak-anak Anda semuanya. Mudah-mudahan barokah dari suara Mi'raj pada siang hari ini kita lebih baik lagi, lebih taat lagi, lebih baik lagi sholatnya. Amin Allahumma amin. Yang belum sholat, ayo sholat, jaga yang 5 waktu itu. Kalau kalian tidak sholat, berarti kalian akan menjerumuskan juga orang tua kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.